إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita di kehidupan kelak. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita siang hari ini adalah menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari ini kita berada pada tanggal 28 Dzulqa'dah, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang dimana baik bulan Dzulqa'dah maupun bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan-bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, arba'atun hurum. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan adalah 12 di dalam kitabullah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu adalah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri sendiri maknanya adalah melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang terkait dengan hak-hak Allah, seperti meninggalkan salat, meninggalkan puasa yang wajib, dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terkait dengan hak Allah, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan hak manusia, seperti menzalimi orang lain, memakan harta orang lain, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa pahala dan dosa itu bobotnya bisa bertambah jika berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama terkait dengan waktu, yang kedua terkait dengan tempat, yang ketiga terkait dengan pelaku, dan yang keempat terkait dengan jenis amal. Yang terkait dengan waktu, maka amal saleh yang kita kerjakan di bulan-bulan yang mulia ini bobotnya lebih besar daripada amal saleh yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lain. Terkait dengan tempat, contohnya salat yang kita kerjakan di Masjid Husnul Khatimah ini, ya, maka pahalanya tidak berbanding dengan salat yang kita kerjakan di Al-Masjidul Haram, yang pahalanya 100.000 kali lipat, yang nilainya 100.000 kali lipat. Tidak sebanding dengan salat yang kita kerjakan di Masjid Nabawi yang nilainya 1.000 kali lipat, atau yang kita kerjakan di Al-Masjidil Aqsa yang nilainya 500 kali lipat. Terkait dengan pelaku,
Maka amal ibadah, salat contohnya, ketika dikerjakan oleh seseorang yang mengetahui tata caranya, mengetahui kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, lalu dia bisa untuk memahami apa yang dia baca, dia khusyuk dalam salatnya, berbeda nilainya dengan salat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak faham tentang fikihnya. Dia tidak bisa bedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Dia juga tidak bisa untuk memahami apa yang dia baca. Walaupun mungkin secara fikih sama-sama sah, sudah menggugurkan kewajiban, tetapi nilainya di sisi Allah berbeda. Ini menjadi motivasi hadirin yang dimuliakan Allah agar kita selalu banyak belajar, agar setiap ibadah yang kita kerjakan bobotnya semakin besar di sisi Allah. Terkait dengan jenis amal, maka amal yang wajib tentunya bobotnya lebih besar daripada amal yang sunnah. Ya, meninggalkan yang haram pahalanya lebih besar daripada meninggalkan yang makruh dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan kita berada pada bulan-bulan yang mulia, maka kita pastikan kita memperbanyak amal ibadah di bulan-bulan ini dan juga meninggalkan maksiat dan dosa. Dan terkait dengan bulan Dzulhijjah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka 10 hari pertamanya merupakan hari-hari yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah, bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa mengungguli amal saleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah", bahkan jihad fi sabilillah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan dengan hartanya dan ia tidak pulang dengan suatu apapun. Artinya kecuali mati syahid. Hanya mati syahid yang bisa mengungguli amal saleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi begitu istimewa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan, karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali pada hari-hari tersebut. Apa saja ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di dalamnya? Kalau saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah umum maka kita bisa memperbanyak apapun ibadahnya. Baik kita perbanyak tilawatul Quran kita perbanyak zikir kita kepada Allah, kita perbanyak sedekah kita melakukan silaturrahim, kita berbakti kepada orang tua, kita perbanyak salat tahajud kita, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini ibadah yang bisa kita perbanyak secara umum. Ada juga ibadah khusus yang bisa kita kerjakan pada hari-hari tersebut yang memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Apa saja ibadah khusus yang bisa kita kerjakan pada 10 hari pertama ini, hadirin yang dimuliakan Allah? Maka di antaranya yang pertama adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita sebenarnya bisa puasa sejak awal Dzulhijjah, ya, sampai tanggal 9. Tapi kalau tidak, maka paling tidak tanggal 9-nya kita puasa. Yang Rasulullah sabdakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, yaitu sebelum hari Arafah, dan dosa 1 tahun setelahnya, yaitu 1 tahun setelah hari Arafah. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dihapus oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, adapun dosa besar maka butuh taubatan nasuha. Lalu Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan jika seseorang tidak punya dosa kecil, karena mungkin dosa kecilnya sudah terhapus dengan amalan hariannya, dengan salatnya karena salat menghapus dosa, dengan wudunya karena wudu juga menghapus dosa, dengan melangkahkan kakinya ke masjid karena itu menghapus dosa,
atau dengan banyaknya dia beristighfar, karena itu menghapus dosa, sehingga dosa-dosa kecil sudah terhapus. Maka Imam Nawawi menjelaskan bahwa puasa Arafah bisa mengurangi bobot dosa besar. Kalau ternyata dia juga tidak memiliki dosa besar, maka puasa Arafah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara ibadah khusus juga yang bisa kita kerjakan 10 hari pertama ini adalah berkurban pada tanggal 10-nya. Dan ini sangat ditekankan bagi orang-orang yang mampu. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, meninggalkannya makruh. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu, berdosa kalau dia tidak mengerjakan. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Maka barang siapa di antara kita yang memiliki kemampuan, hendaknya dia berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keleluasaan, yang memiliki kelapangan, tapi dia tidak mau untuk berkurban, maka jangan ia mendekati masjid kami, kata Rasulullah. Apa ukuran dia mampu? Ukurannya adalah dia mampu untuk membeli hewan kurban dan mampu untuk menafkahi dirinya dan menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya selama hari Id dan 3 hari ke depan atau hari-hari tasyrik. Kalau dia punya uangnya, punya hartanya, maka dia tergolong sebagai orang yang mampu. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara ibadah khusus yang bisa kita kerjakan ya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji bagi orang yang berangkat haji. Dimulai dari tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, lalu tanggal 9 wukuf di Arafah, lalu malam 10-nya mabit di Muzdalifah, lalu besoknya tanggal 10-nya melempar jumrah Aqabah, ya, lalu diikuti setelahnya dengan mabit di Mina, lalu ada melempar jamarat, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini siangnya lebih afdal daripada siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita di akhir Ramadan ya punya semangat untuk menyambutnya dengan ibadah, maka kita juga harus memiliki paling tidak semangat yang sama untuk menyambut awal bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan hari-hari yang terbaik ini. Semoga kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak peduli dengan keutamaan hari-hari yang terbaik ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم صلوا وسلموا أيها المؤمنون على نبيكم محمد كما أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك اليهود الغاصبين الذين بغوا واعتدوا على عبادك الصالحين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم احفظ بلادنا بلاد أندونيسيا. اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا آمنة مطمئنة مستقرة آمنة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.